Minum. Minum ah. Halo guys, kembali lagi di Awan Channel. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya nih? Semoga sehat, bahagia, dan lancar rezeki ya. Pada kesempatan kali ini, Awan Channel akan mereview film bergenre action komedi, mengisahkan tentang perjuangan pemuda penjual manisan yang jatuh cinta pada seorang anak mafia besar yang sangat disegani kawan, lawan, maupun para aparat kepolisian. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan subscribe aja supaya tidak ketinggalan konten video menarik lainnya. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja inilah alur cerita film Chennai Express. Diawali dengan seorang pria yang bernama Rahul, usianya 40 tahun tapi masih jomblo. Terlihat Rahul sedang membawa skop dengan muka yang berdarah-darah. Dan film Chennai Express baru dimulai. Diceritakan bahwa Rahul sudah menjadi yatim piatu sejak usia 8 tahun. Rahul kecil dibesarkan oleh kakek dan nenek yang sangat menyayanginya. Rahul diamanahkan oleh kakeknya untuk mengelola toko manisan di Mumbai. Saking sayangnya sang kakek kepada Rahul, sampai-sampai selalu mengikuti kemana Rahul pergi. Bahkan ketika sedang kencan pun, tiba-tiba kakeknya muncul. Inilah penyebab Rahul menjadi jomblo dan sulit untuk menikah. Kakek Rahul dikenal fans fanatiknya Sachin, salah satu tim baseball atau kriket di India. Dan di tahun 2013, kakek Rahul genap berusia 1 abad. Rahul, keluarga, dan temannya yang bernama Bobby dan Salim membuat acara spesial ini untuk sang kakek. Saat acara berlangsung, teman Rahul mengajaknya untuk liburan ke Goa selama 7 hari 6 malam. Namun, Rahul khawatir sang kakek tidak mengizinkannya. Tiba-tiba, Rahul dipanggil oleh sang kakek untuk membuka hadiah tongkat pemukul yang sudah ditandatangani oleh pemain idolanya. Singkat cerita, tim Sachin sedang bermain. Tiba-tiba, sang kakek berteriak ketika Sachin mencetak rekor angka 99. Sontak semua keluarga dan tamu berkumpul. Mereka semua tampak tegang, apalagi sang kakek yang dikenal fanatik. Dan pada akhirnya, tim Sachin gagal mencetak angka lagi dan kalah pada pertandingan tersebut. Tiba-tiba nenek terkejut dan berteriak. Rahul mengira neneknya kecewa karena Sachin yang kalah. Ternyata nenek terkejut karena mendadak sang kakek meninggal. दादाजी 99 पे आउट हो गए. Rahul sangat bersedih karena telah kehilangan kakek tercintanya. Tapi di sisi lain Rahul menyadari ini kehendak yang maha kuasa. Di balik kesedihan Rahul tersirat kegembiraan karena akhirnya Rahul bisa berlibur ke Goa bersama teman-temannya. Singkat cerita, Rahul meminta izin kepada neneknya untuk pergi berkelana sesuai kata hatinya. Sang nenek pun membolehkannya. Namun Rahul terlebih dahulu menunaikan wasiat sang kakek, yaitu menabur abu jenazahnya di sungai Rameswara. Sementara sang nenek akan menaburnya di sungai Gangga. Rahul kemudian berbicara kepada temannya tentang wasiat sang kakek. Ternyata tujuan mereka berlibur ke Goa berlawanan arah dengan sungai Rameswaram. Bobby tidak kehabisan akal. Dia melihat sungai di Goa tetap mengalir menuju Rameswaram, yang artinya ketika abu ditabur di sungai Goa, maka tetap akan mengalir ke sungai Rameswaram. Tiba-tiba masalah muncul. Sang nenek ingin mengantar Rahul naik kereta yang menuju Rameswaram. Artinya,
Rahul tidak bisa bareng dengan teman-temannya, tetapi Rahul mempunyai ide untuk berhenti di stasiun kalian dan melanjutkan perjalanan bersama mereka. Ketika sampai stasiun bersama sang nenek mempertanyakan kenapa Rahul naik kereta Chennai Express, padahal itu bukan kereta yang menuju Rameswaram. Sang nenek kemudian mengatakan bahwa satu-satunya yang dia percayai adalah Rahul. Jadi, dia percaya Rahul tak akan mengingkari wasiatnya. Dan dimulai dari sinilah kehidupan Rahul akan berubah drastis. सभी अभी ट्रेन में बैठा हूँ दादी जी का बाइक है पहुंच रहा हूँ राहुल Saat Rahul hendak turun, tiba-tiba Rahul melihat wanita cantik yang tertinggal naik kereta. Wanita ini bernama Minama. No, it's okay. मैंने पहले भी किया. Kemudian Rahul bergegas akan turun kereta, tapi tiba-tiba datang lagi pria yang berlari untuk naik kereta juga. Rahul pun membantunya. Lalu muncul lagi yang ingin naik kereta tersebut. Pada akhirnya Rahul berhasil membantu 4 pria naik kereta. Saat Rahul akan turun dari kereta, Rahul terkejut karena kereta sudah jauh dari stasiun. Dengan terpaksa Rahul harus ikut dan diam di kereta tersebut. Terkuak di sini, keempat pria tersebut sengaja naik kereta untuk mengejar Minama yang dianggap kabur. Ternyata mereka berasal dari India Selatan yang tidak mengerti bahasa Hindi, karena bahasa yang mereka gunakan adalah Tamil. Ketika Rahul sedang santai duduk, dia ditelepon temannya untuk bertemu di stasiun berikutnya. Rahul berkata, dia menemukan pujaan hatinya yang tidak mengerti bahasa Hindi. Dia sangat cantik, rambutnya indah, bibirnya mekah dan merah. Rahul kemudian menyanyikan lagu India romantis. Dan betapa terkejutnya Rahul, ternyata Minama mengerti bahasa Hindi. Kemudian Minama dan Rahul berbicara lewat lagu agar tidak diketahui oleh mereka. Di toilet, Minama meminjam HP Rahul yang harganya 5 jutaan. Namun, tanpa diduga, mereka diperkoki oleh para bandit. Lalu, membuang HP Rahul yang katanya mahal. Tetapi Rahul tidak bisa berbuat apa-apa. I will show you. मीनमा और वो मोबाइल का भी मैंने माफ किया 5G बहुत पैसे. Tiba-tiba datang kondektur, tapi tetap saja tidak bisa membantu mereka. Malah dia dilempar ke tengah sungai. Rahul akhirnya terpaksa harus mengikuti mereka. Pergi ke suatu desa, tempat asal Minama, yaitu desa Komban. Track me down क्योंकि मेरा 35,000 rupees. Okay 34,200. Minama kemudian menjelaskan kepada Rahul bahwa dirinya anak bos mafia besar dari India Selatan. Ayahnya adalah penguasa di sana, dan keempat pria tadi adalah anak buahnya yang bertugas membawanya kembali ke rumah karena akan dinikahkan dengan tangga Bali, anak dari teman ayahnya, agar sang ayah bisa menguasai desa mereka. Di malam hari ketika mereka tertidur, Rahul juga selalu gagal melarikan diri. Pagi harinya, kereta berhenti di stasiun Singapuram. Rahul terbangun dan melihat kantor polisi. Bukannya membantu Rahul yang diculik, polisi ini malah seperti menyembunyikan sesuatu. Dan benar saja, wilayah ini sudah dikuasai oleh ayah Minama. Rahul yang sudah merasa terjebak tidak punya pilihan lain selain mengikuti mereka. Dan Rahul meminta bantuan Minama agar bisa pergi. Minama mengatakan agar Rahul selalu mengangguk kalau ketemu ayahnya agar dia bisa bebas. Ketika sampai di desa mereka, nampak ratusan anak buah ayah Minama berkumpul. Inilah ayah Minama, namanya
Durkeswara. Durkeswara bertanya, kenapa Minama selalu kabur? Minama mengatakan bahwa dia tidak mau menikahi Tanggabali karena mencintai orang ini. Rahul pun mengangguk sebagai pertanda dia setuju. Di perjalanan, Minama berkata bahwa dia membohongi ayahnya, yaitu bahwa dia mencintai Rahul dan akan menikah dengannya. Saat di rumah Minama, Rahul merencanakan melarikan diri dengan mengirim pesan yang dilempar melalui kertas untuk Minama. Rupanya, kertas tersebut dibaca oleh orang lain secara bergiliran. Ketika di gudang, tentu saja yang datang bukan hanya Rahul dan Minama. Singkat cerita, pagi pun tiba. Rahul melihat seorang polisi dari Punjabi yang mengerti bahasa Hindi. Rahul berniat minta tolong padanya. Tapi tiba-tiba dia ketakutan karena Tanggabali datang ke sana. Dan inilah penampakan Tanggabali. Tanggabali lalu mengajukan kesepakatan bahwa dia akan menikah dengan Minama. Rahul yang tidak mengerti bahasa Tamil dibantu polisi ini menerjemahkannya. Ketika Tanggabali berbicara kepada Rahul, Rahul selalu saja menganggukkan kepala. Tanggabali mengajak Rahul bertarung malam ini. Dan yang menang akan menikah dengan Minama. Rahul tanpa tahu ucapan Tanggabali hanya mengangguk saja. Tapi kemudian polisi ini menerjemahkannya. Dan dari sini Rahul mulai ketakutan. Rahul kemudian menyampaikan kepada Minama bahwa mending bunuh diri daripada melawan monster brewok Tanggabali. Rahul kemudian merencanakan pelarian lagi. Rahul menemani seorang wanita cantik ini menari, bernyanyi, lalu kemudian mabuk. Dan ketika Rahul mabuk, Minama sudah menyiapkan motor dan tas berisi abu kakek Rahul dan berniat kabur dari situ. Dan ketika mabuk juga, Rahul berkata ngawur kepada anak buah Durkeswara, dan kepada Tanggabali. Saat Rahul mulai sadar, Rahul lalu membuat atraksi dengan motor tadi dan mempertunjukkan kepada mereka. Saat itu, Rahul melarikan diri begitu saja tanpa Minama. Tapi tiba-tiba Rahul terjatuh, kemudian ditolong oleh polisi tadi. Polisi ini mengatakan pada Rahul untuk tidur di sini dan bangun esok hari, lalu kabur naik kereta. Tapi ketika Rahul terbangun, alangkah terkejutnya dia. Dia di atas perahu di tengah lautan. Ternyata perahu tersebut menuju Sri Lanka untuk menyelundupkan solar. Lalu datanglah polisi Sri Lanka untuk menangkap mereka. Di sini Rahul terlihat senang. Rahul tetap ditangkap karena mereka mengira Rahul anak buah mereka. Di sisi lain, Minama sedang bersedih karena akan menikah dengan Tanggabali. Kembali kepada Rahul yang sedang menjelaskan kepada polisi Sri Lanka bahwa dia berasal dari Mumbai dan akan menabur abu kakeknya di Rameswaram. Konyolnya, mereka mengira benda itu adalah bahan peledak berbahaya. Saat Rahul mengatakan dia dari Komban, kemudian mereka segera membawanya pergi. Saat sudah sampai di desa Komban, Rahul melihat polisi ini dan mengira sudah berada di Mumbai. Namun ternyata Rahul laki-laki kembali ke rumah Minama. Kemudian untuk mengelabui polisi Sri Lanka, Durkeswara mengatakan bahwa Rahul keluarganya, sehingga polisi Sri Lanka segera pergi. Sadar diri akan menjadi bulan-bulanan mereka, Rahul kemudian mengambil celurit untuk melawan mereka dan menjadikan Minama sebagai tameng. Sontak semua orang terkejut sampai akhirnya Rahul dan Minama kabur membawa mobil. Tanggabali yang mencoba menghalangi akhirnya nyungsep ke genangan air comberan. Dan inilah salah satu skill kerennya Rahul.
Sayangnya mobil itu mogok di tepi danau. Kemudian tiba-tiba untungnya Rahul berhasil menyelamatkan abu kakeknya, tapi tidak dengan mobil kesayangan Durgeswara yang meluncur masuk ke sungai. Mereka akhirnya bertengkar dan memutuskan berpisah, mencari jalan masing-masing. Di sisi lain, badan tangga Bali masih kotor dengan air comberan dan terlihat menaruh dendam kesumat kepada Rahul. Kembali ke Rahul yang sedang berjalan di tengah hutan. Kemudian Rahul bertanya ke seorang pria kerdil. Bahkan truk yang lewat ini pun tidak mau menolongnya karena Rahul masih di wilayah kekuasaan Durgeswara. Rahul yang frustasi berteriak memanggil Minama. Sampai Rahul diajak berjalan mengikuti Minama hingga sampailah mereka pada desa yang indah di pinggir danau. Dan ketika sampai bertemu warga di sana, terlihat Minama sedang berbicara dengan mereka. Tidak mau seperti sebelumnya, kali ini Rahul tidak mau menganggukkan kepala. Dan karena hal tersebut, Rahul malah diangkat oleh mereka. Minama berbohong kalau dia kawin lari, dan gelengan kepala Rahul tadi menandakan bahwa Rahul tidak akan meninggalkan Minama yang sangat mencintainya. Minama juga mengatakan Rahul cuma penjual manisan yang ditolak oleh ayahnya. Kali ini Minama puas tertawa karena Rahul ternyata memang penjual manisan yang identik dilakukan oleh wanita. मतलब मेरा तीसरा झूठ सही निकली। तुम यहाँ पे मेरा मजाक उड़ा रही हो, वहाँ तुम्हारे अप्पा ने मेरा मजाक। Namun kemudian adegan menjadi haru ketika menyinggung ibu Minama dan orang tua Rahul yang tewas karena kecelakaan. Singkat cerita, waktu tidur pun tiba. Minama sedang menyiapkan tempat tidur untuk Rahul di lantai. Namun Rahul menolaknya karena merasa sudah seperti suami istri. Dan inilah yang dilakukan Minama ketika Rahul sedang tertidur. Keesokan paginya, Rahul menggendong Minama menuju kuil dengan tujuan menguatkan pernikahan mereka, dan itu atas permintaan warga. Dan inilah anak tangga menuju kuil tersebut. Minama 300 सीढ़ी चढ़ते ही पहुंच जाएगी। 300। Minama terpesona dengan aksi Rahul yang telah sampai di atas kuil. Minama terbawa perasaan oleh perkataan pendeta ini. Bahkan Rahul disuruh mengoleskan kumkum sebagai simbol pernikahan mereka. Rahul yang tidak mengerti hanya mengikuti saja. Akan tetapi Minama menangis terharu. Rahul memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Minama di desa ini. Namun dalam perjalanan, Rahul tidak tega dan kembali. Minama pun terkejut karena Rahul kembali, namun bersama tangga Bali dan anak buahnya. Rahul dan Minama dibawa oleh mereka. Melihat celurit lagi, Rahul berniat melakukan hal yang sama kembali. Namun kali ini, tangga Bali tidak dapat dikelabui. Tiba-tiba muncul bocil yang siap melawan tangga Bali. Bahkan semua warga desa menghadang mereka agar Rahul dapat kabur dengan Minama. Tapi Minama terlebih dahulu masuk ke rumah untuk mengambil abu kakeknya Rahul. Saat sampai di stasiun, Rahul memberi Minama tiket menuju Mumbai. Sedangkan Rahul akan menuju Rameswaram untuk menabur abu sang kakek. Tapi di sini Minama menolak dan akan ikut Rahul ke Rameswaram. Saat sampai di sungai Rameswaram, dengan penuh penjiwaan dan hikmat, Rahul berhasil menunaikan wasiat sang kakek. Malam harinya, Rahul sudah memendam benih cintanya, namun tidak kuasa mengucapkannya. Minama berencana pergi menemui teman kecilnya. Minama menolak ajakan Rahul
untuk ke Mumbai menuju rumahnya. Saat bangun tidur, alangkah terkejutnya Minama karena berada di rumahnya lagi. Rahul mengatakan pada ayahnya untuk menghargai perasaan putrinya dan jangan remehkan kekuatan orang biasa. Dan Anda akan terkejut karena Rahul menantang Tangga Bali karena mencintai Minama. Mari kita lihat skill Rahul dalam baku hantam, guys. Because I love her. Dan akhirnya Rahul berhasil mengalahkannya. Dan Tangga Bali mengakui keberanian yang sangat besar dari Rahul. Durgeswara pun memberi Minama untuk Rahul dan mereka akan menikah. Gimana alur filmnya, guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Awan dan jajaran tim editor yang beranggotakan saya seorang pamit undur diri. Sampai jumpa di alur film menarik lainnya.